Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Halo semuanya, nama saya Fania Pangelia dengan NPM 19110249 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Lampung. Di sini saya uh, akan mencoba untuk membuat video mengenai pengolahan data melalui Stata. Jadi yang di sini saya akan mendistribusikan file yang sebelumnya telah saya buat. Saya lihat di sini itu dari variabel dan lain-lainnya. Kalau ada berarti data telah berhasil didistribusikan. Di sini saya menggunakan data independennya, yaitu pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas SMA sederajat dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan X1 yaitu variabel pendidikan, tingkat pendidikan, dan variabel X2-nya yaitu tingkat pengangguran. Sedangkan variabel dependennya yaitu Y merupakan variabel indeks kedalaman kemiskinan. Pertama-tama, dalam data ini sebelumnya sudah memiliki nilai residual ya, dan residual. Yang pertama saya lakukan adalah akan summarize data itu X1, X2, dan Y. Berdasarkan dari summarize antara variabel X1, X2, dan Y, didapatkan nilai rata-rata atau mean dari setiap variabel. Pertama, variabel X1 yaitu tingkat pendidikan didapatkan 29,2825, dan variabel X2 yaitu tingkat pengangguran yaitu 7,3865. Dan untuk variabel dependennya yaitu Y atau indeks kedalaman kemiskinan yaitu 2,36. Dengan seluruh variabel yang digunakan menggunakan observasi 20. Lalu kita akan mencari hasil regresi dari data ini dengan mengetikkan komen X1, X2. Ntar ada sedikit.
Ya, jadi untuk hasil regresi, untuk melihat yang bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan data-data ini didapatkan hasil seperti ini. Dengan tingkat keyakinannya yaitu 95%. Lalu selanjutnya kita akan mencari pengujian asumsi klasik, yaitu yang pertama, saya akan menguji mengenai uji normalitas, yaitu untuk melihat apakah data ini terdistribusi dengan normal atau tidak, dengan melihat hasil pada, di sini saya ingin menggunakan metode Shapiro-Wilk test dengan mengetikkan command Wilk test, karena kita akan menggunakan data residual dari data ini. Dapat dilihat hasil dari variabel residual dari data ini adalah 0,96733, yang mana berarti lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Untuk pengujian asumsi klasik, yaitu bertujuan untuk melihat apakah galat atau data ini memiliki varians yang seragam atau tidak. Di sini saya akan menggunakan metodenya Bruce Pagan dengan mengetikkan command stat atas. Berdasarkan hasil output dari pengujian ini diperoleh nilai C dan probabilitas C2 pertama sebesar 2,26 dan probabilitas lebih dari C2 yaitu 0,1329. Dasar untuk menentukan data terjangkit masalah heterokedastisitas adalah jika nilai probabilitas lebih besar C2 lebih kecil daripada tingkat alfa 0,05, maka data terbebas. Sedangkan pada data ini nilai probabilitas C2 lebih kecil daripada tingkat alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa maka data terbebas dari masalah heterokedastisitas. Lalu selanjutnya kita akan melihat uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk melihat apakah data memiliki hubungan dengan galat lainnya dengan melihat hasil pada kesempatan kali ini yang menggunakan metode Durbin-Watson. Kita tinggal mengisi command stat.watson. Didapatkan hasil 1,341256. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga alpha sama dengan 5% atau 0,05. Apabila nilai mendekati 2, maka bisa dikatakan tidak ada. Dan hasil dari pengujian data ini pada uji autokorelasi didapatkan 1,341256. Atau mendekati 2, maka bisa dikatakan tidak ada autokorelasi tetap.
Lalu selanjutnya kita akan mendeteksi multikolinearitas dengan menggunakan metode VIF yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang linear, baik itu sempurna maupun tidak sempurna antara variabel bebas. Kita dapat mengetikkan komen VIF. Hasil data tersebut, pengolahan ini didapatkan X1 atau variabel dari tingkat pendidikan adalah nilai VIF-nya 4,57 dan 1 per VIF-nya 0,218670. Hasil ini sama untuk kedua variabel dan dasar untuk menentukan apakah data terjangkit masalah multikolinearitas, yaitu jika nilai di atas 10. Dan pada hasil pengujian ini menunjukkan nilai VIF semua variabel di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjangkit masalah multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini bertujuan untuk melihat apakah tiap variabel signifikan. Artinya jika variabel signifikan, maka variabel tersebut dapat digunakan atau valid. Yang pertama adalah kita akan melakukan uji T terhadap variabel X1 atau tingkat pendidikan. Di sini kita akan melakukan perintah Y X1. Data sudah terdistribusi, dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai T hitung sebesar min 21,4573 dengan p-value sebesar PR ini yaitu 0,0000, karena nilai 0,0000 kurang dari batas kritis atau 0,05, maka putusan hipotesis adalah menerima H1. Atau ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji T terhadap variabel X2 atau tingkat pengangguran dengan melakukan komen berdasarkan hasil distribusi pada uji T variabel X2 didapatkan T hitung sebesar min 16,03337 dengan p-value sebesar 0,0000. Karena nilai p-value itu 0,0000 atau kurang dari batas kritis 0,05, maka keputusan hipotesis adalah menerima H1, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Lalu selanjutnya kita melakukan uji F yang sebelumnya telah diujikan pada hasil regresi. Dapat dilihat pada data probabilitas lebih dari F ini, yaitu apabila nilai uji F kurang dari 0,05, maka uji F menerima H1 pada taraf signifikasi 5%, atau yang berarti semua variabel independen secara simultan
dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel independen. Dapat dilihat pada data ini, probabilitas kurang dari F, yaitu 0,0000, yang berarti pada data ini, uji F menerima H1, yang berarti terdapat yang berarti seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen. Ini seperti untuk sebelumnya di sini saya tidak menggunakan di file, namun agar file yang telah kita simpan, telah kita jalankan, dapat kita jalankan kembali, dapat kita masukkan ke do file agar dapat dilanjutkan di kemudian hari. Lalu kita buka do file. Kita dapat melakukan pengkopian terhadap file ini melalui fitur select all. Send selected to the view file editor. Kita dapat seperti ini. Yang tidak ada terlalu banyak perintah yang juga nantinya bisa dihapus. Seperti itu. Pada kesempatan pengolahan data kali ini, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan. Dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan melakukan mewajibkan. Seperti itu pengolahan data kali ini. Terima kasih.